Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Ade. Kalau berbicara seikat rambutan, sebagiannya mau dilepas, itu dalam proses hukum seperti apa? Mungkin nggak sih? Jadi sebenarnya memungkinkan saja. Oke. Jadi memungkinkan saya dalam arti begini. Yang biasa saya tangani, kalau dia satu rangkaian, biasanya para terlapor itu mengajukan dulu split berkas. Atau sendiri-sendiri. Apalagi persoalan yang saat ini terjadi, itu antara ijazah S1 dan ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini sudah ada perbedaan di situ kan? Bahwa apa yang dipermasalahkan Bang Egy, yang dilaporkan di Bareskrim, itu sangat berbeda dengan yang dipermasalahkan dengan sama kasusnya di tadinya kan ini satu rangkaian. Yaitu satu LP yang dibuat oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, terus relawan-relawan, itu satu rangkaian. Ya. Tetapi ketika berbicara faktanya ya, bahwa Bang Egy ini mempermasalahkan ijazah SD, SMP, SMA. Dan itu dilaporkan di Bareskrim kan. Nah, kemudian Pak Roy Suryo, Mas Roy, itu mempermasalahkan S1-nya kan. Nah, sehingga saya rasa sangat ideal dalam penyidikan untuk bisa di-split. Nah, di-split dulu, kemudian lakukan restoratif. Biasanya pengajuan restoratif itu dilakukan diajukan oleh terlapor. Terlapor. Oh, terlapor ya? Terlapor. Pak Jokowi? Bang Egy. Betul sekali. Jadi Bang Egy boleh mengajukan itu melalui kuasanya, ya, katakanlah seperti itu, kemudian nanti bisa restoratif. Nah, itu yang biasa kami lakukan di praktek hukum. Berarti pemisahan berkas ini dilakukan ketika masih dalam tahap penyidikan atau di mana aja bisa. Karena Bang Egy kan belum pernah diperiksa juga. Nah, ini kesempatan Bang Egy untuk bisa melakukan itu. Kenapa belum terjadi pemeriksaan, belum rampung sebenarnya Bang Egy ini. Tetapi karena dia nyantol dari satu laporan, sehingga dia mengikut menjadi tersangka. Nah, ini masih ada kesempatan terjadi pemeriksaan, kemudian split berkas. Tapi saya dengar-dengar sih informasi ya, Bu Eli sudah mengajukan itu sih, split berkas. Tetapi ya kita lihat aja, semua kembali kepada kewenangan penyidikan. Baik, ya. Bang Ahmad, apa Anda setuju? Saya sebelum komentar itu saya melihat apa yang terjadi pertemuan di Solo itu adalah bagian dari strategi kubu Joko Widodo dua yang saya baca. Pertama, strategi divide ad impera, yang kedua ekstensifikasi. Ekstensifikasi saya awali itu adalah memperluas objek persoalan yang tadinya masalah ijazah menuju hal-hal lain yang diharapkan dengan memperluas persoalan itu orang tidak fokus lagi di ijazah. Misalnya dihembuskan isu ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo. Akhirnya ini memicu Partai Demokrat melaporkan sejumlah pihak yang akunnya itu menghina Pak SBY karena dianggap dalang atau orang besar di balik kasus ijazah palsu. Nah, ini kan akan memperluas dengan target bahwa orang nggak fokus lagi. Kan persoalannya sebenarnya ijazah, bukan kaitan orang besar atau tidak. Nah, yang kedua tadi divide ad impera, dengan harapan jika ada 2 biji rambutan ya dari seombyok rambutan yang banyak ini udah lepas, yang lainnya juga gampang lah. Enggak, karena begini, kalau kasus itu kasus bukan hukum, iya, tetapi memang dimensi politiknya lebih kuat nih ya daripada hukumnya. Sebenarnya proses nyicipi 2 biji rambutan itu hanyalah test case ya. Kalau asem nih ya barang, dibuang juga. Jadi rugi juga itu rambutan. Dibuang juga kan dibeli. Dibuang. Asem ini barang, buang. Gitu. Berarti satu ikatan akan asem semua begitu? Belum tentu, karena ini ikatnya beda-beda. Tadi memang motifnya akhirnya jadi ketahuan lah. Mana motif yang cari aman, mana yang motif benar-benar berjuang, mana yang ketahuan hanya garang di awal, tiba-tiba melempem kayak kerupuk kena air terus. Nah, ini semua kan akan kembalikan kepada rakyat. Dan justru kalau kita lihat ya, politik divide ad impera ini, ngangkat sebagian, nginjek sebagian, atau stick and carrot, ada yang dikasih tongkat, ada yang dikasih gula-gula. Saya tidak tahu siapa yang kebagian gula-gula. Karena khawatir kena penyakit gula, kebanyakan makan gula itu ya. Ini tidak membuat masyarakat atau rakyat itu menjauh dari isu ini. Justru makin jelas, oh iya benar ini ada masalah. Karena sudah sampai tahapan itu. Nah, saya lihat ya komentar di sejumlah netizen, terutama di akun saya ya, di Facebook itu justru memperkuat teruskan perjuangan, komitmen istiqomah, nggak usah peduli ada yang saya juga lihat itu. Penasaran mungkin sedikit. Saya lihat itu. Manuver politik ini tekanannya dari mana sih kalau Bang Kozinudin melihatnya? Tekanannya dari kekuasaan yang dipinjam oleh Jokowi dengan ancaman penjara. Karena begini, Saja, tidak semua orang loh yang mengaku berjuang itu
berani menghadapi penjara. Bahkan ada yang sudah berkali-kali menyatakan saya ogah lagi di penjara, kan bisa. Ya, Ya, saya menanggapi Bang Kosi tadi bahwa kemudian ini mencari aman. Saya rasa Bang Egy tidak seperti itu. Ya. Bang Egy memberikan pembelajaran pada publik. Oke. Bahwa ini loh, ketika kita berkomitmen bahwa ada ijazahnya, maka beliau juga ngomong, mana ijazah tunjukin kalau nggak selesai. Kan itu bahasa Bang Egy kan. Ini pembelajaran buat publik. Oke. Bahwa apa yang disampaikan Bang Egy, ya kan, dilakukan gitu loh. Nah, Baik. kita kan, artinya saya tidak masuk dalam ranah. Enggak di mana- ranah juga. Tapi Egy kan nggak pernah dua-duanya- lihat ijazahnya. Iya. Nggak ada. Oke, di dalam pembelajaran. Puasa. Pembelajaran SMP buat juga nggak ada Ya. saat Kalau itu. soal pembelajaran Kalau buat dalih publik, ya. kata Iya, Prof. kalau dalih Iya. namanya juga dalih. Jadi dalam dua orang ini aja udah beda kan Ya. persepsinya karena posisinya memang beda di masyarakat lebih lagi. Tapi memang aneh sih dalam politik itu kadang-kadang yang tidak kita pikirkan terjadi begini. Antara perilaku politik dengan dinamika hukum yang mereka jalani, biasanya para aktivis ya terutama kekeh dengan pendiriannya. Nah di sini kalau saya baca apa yang dikomentari oleh netizen, ini kok lembek sih jadi lembek, ada apa kan, ada pertanyaan seperti itu. Itu perlu dijawab oleh mereka. Tapi kalau DPD et impera itu ngadu domba lah istilahnya ya, memecah belah dan sebagainya, mungkin belum sampai ke sana. Tapi memecah belah mereka yang dalam positioning yang sama tadi mungkin, sehingga rambutannya harus dipisah jadi dua karena yang satu bulunya udah rontok gitu. Nah sehingga padahal rambutan bulu rontok itu rapiah, Belum tentu asam. lebih manis seharusnya kan. Nah manisnya ini yang menurut saya dalam konsistensi perilaku. Ini kan sudah masuk nih, kenapa nggak maju aja dulu? Nanti kalau ada yang terbukti bersalah, entah Egy yang harus minta maaf, entah Pak Jokowi yang harus minta maaf. Itu yang ingin ditunggu publik. Betul, betul. Sebenarnya supaya itu jadi pelajaran. Jadi pelajarannya dalam persepsi publik Nggak bukan bisa bukan begitu, itu. Iya makanya bisa dua saya bisa bilang. begitu. Pelajaran yang lain juga seperti itu. Ya udah beri pelajaran kepada publik sebelum terjadi ke persidangan, maaf-maafan duluan gitu kan. Tapi menurut saya aktivis tidak seperti itu. Itu aja komentar saya. Aktivis tidak seperti itu biasanya. Ya, tapi kalau Prof melihatnya bahwa seorang tersangka ini soal langsung kepada pihak yang dituding, apakah itu bisa membuktikan bahwa konflik hukum itu sebenarnya memang bisa direkonsiliasi begitu, Prof? Oh iya. Iya dong, kelihatan dari sini. Berarti kalau ada narasi maaf ya udah deh gua cabut laporannya. Sementara bentuk barang dan kesalahannya kan belum jelas sebenarnya. Kalau memang ada yang dipermasalahkan Bang Egy beda sama Roy Suryo. SD, SMP, SMA. SD juga kemarin ada yang mempermasalahkan, SMA juga ada yang mempermasalahkan. Jadi masyarakat makin diaduk-aduk nih perasaannya. Ketika ini terjadi, kita kan bergantung pada dua kelompok ini tadi, antara Egy sama Roy Suryo. Mana nih mereka adu kuatnya dengan Pak Jokowi? Nggak apa-apa, nggak selesai, supaya jadi pelajaran juga bagi publik menurut saya kan. Jadi pelajaran itu banyak yang bisa dipetik dari kasus ini. Oke. Nah, dua-duanya mari buktikan mana yang aktivis, mana yang lebay, mana yang penakut, itu akan kelihatan Terus sedikit semua. saya mau ke Bang Ade, penasaran sedikit saya. Pendek saja, pendek. Waktu Ya. kita singkat. Langsung. Bahwa kemudian Bang Egy melakukan ini, tabayun dan lain-lain sebagainya, itu kita apresiasi kok. Kok Iya, kenapa kita secara human celamitan relation. gitu loh. Iya. Kita celamitan bahwa kemudian ini persoalan harus maju, harus ini. Ya kita memberikan ruang semua masyarakat. Sekarang manuver apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya menyarankan Bang Egy seperti itu. Oke. Gitu, bahwa Yang jelas saya mau berkas tegaskan kepada kubu Jokowi, negosiasi komitmen apapun dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak akan menghentikan perjuangan yang lainnya. Oke, Dan baik. Anda akan rugi Lanjutkan karena kalau hanya begitu. dapat hasil Lanjutkan. yang Kita tunggu ya, seperti Iya. apa nih kembang api di Tapi awal yang tahun ada satu loh, 2020 kok dari sampai hari ini Presiden saudara Jokowi. Egy Sujana tidak memberikan statement terkait hal ini. Kan Itu kita juga tunggu, pertanyaan. Kan ini kita tunggu. Ya. Siapa tahu habis nonton ini langsung statement. Makanya ya kita benarkan dulu sementara apa yang beredar begitu. Baik, terima kasih Bang Kosidudin, Ya. Bang Ade, Prof Leli, waktunya untuk pagi hari ini. Sama-sama. Kita berharap Sama-sama. bagaimana ini. Sama-sama. Aduh, perkembangan kasus ini seperti Yang apa jelas nih, kata gimana ya? Prof Leli banyak pelajaran yang bisa dipetik. Ya. Jadi bukan hanya rambutan yang dipetik ya. Baik, kita akan kembali saat lagi dengan informasi lainnya. Salah satunya viral situs lubang pusar bumi Wow. dengan diameter 50 cm yang dianggap ini bisa tembus ke Mekah. Wah, sesaat lagi ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.